Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya Septina Cayati dengan NIM 119413. Di dalam video ini saya akan mempresentasikan mengenai kredit pemberian dari bank. Adapun maksud dan tujuan saya untuk melakukan ini sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Manajemen Perbankan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Weni Desti Febrian, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. So, keep on watching. Guys, kalian pasti udah gak asing lagi kan dengar kata kredit. Udah banyak banget orang yang menggunakan fasilitas kredit yang diberikan sama bank untuk kebutuhan hidup mereka. Jadi di dalam presentasi ini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai kredit pemberian dari bank. Kredit pemberian bank, pengertian kredit. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Unsur-unsur kredit. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit antara lain sebagai berikut. 1. Kepercayaan. Kepercayaan merupakan suatu keyakinan dari pemberi kredit yaitu bank bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu. Kedua, kesepakatan. Kesepakatan merupakan perjanjian yang mengandung unsur kepercayaan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Ketiga, jangka waktu. Dalam kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian yang telah disepakati. Keempat, risiko. Unsur risiko ini adalah kerugian yang akan diakibatkan dua hal, yaitu risiko kerugian yang akan diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar, atau risiko kerugian diakibatkan karena nasabah tidak sengaja akibat terjadinya musibah atau bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tegangan waktu pengembalian atau jangka waktu. Semakin panjang jangka waktu suatu kredit, semakin besar risiko tidak tertagih, ataupun sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggung jawab oleh bank. 5. Balas jasa. Akibat dari pemberian fasilitas kredit, bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita sering kenal yaitu dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa merupakan unsur kredit dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit, dan ini merupakan keuntungan utama bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah, balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil yang disengaja maupun resiko yang tidak disengaja. Fungsi kredit. Fungsi kredit bagi pihak bank yaitu 1. Meningkatkan daya guna uang. Maksudnya, jika uang hanya disimpan saja di rumah, tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dan dengan diberikan kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit atau debitur. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana. Kedua, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Dalam hal ini, uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga daerah yang kekurangan uang dapat memperoleh kredit dengan daerah tersebut memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya. Fungsi kredit ketiga ini sama hal dengan poin ke-1 ya guys. Nah, selanjutnya fungsi kredit yang keempat, meningkatkan peredaran uang kredit. Uang kredit dapat juga menambah atau memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar akan meningkat. Fungsi yang kelima yaitu sebagai alat stabilitas ekonomi. Dengan adanya kredit yang diberikan
akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Selain itu, kredit dapat pula membantu mengekspor barang dari dalam negeri hingga ke luar negeri, sehingga dapat meningkatkan devisa negara. Selanjutnya, penilaian kredit. Sebelum fasilitas kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penelitian kredit sebelum kredit disalurkan. Biasanya kriteria penilaian harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan, maka dilakukan analisis 5C dan 7P. Berikut analisis 5C. Yang pertama, karakter. Karakter adalah sifat atau watak seseorang. Dalam hal ini yang kita sebut calon debitur. Kedua, capacity atau capability adalah untuk melihat kemampuan calon debitur dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya untuk mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba. Ketiga, kapital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. Keempat, kolateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Fungsi jaminan ini adalah sebagai pelindung dari bank untuk risiko kerugiannya. Kelima adalah condition, adalah dengan menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Selanjutnya adalah analisis 7P. Yang pertama yaitu personality, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari atau masa lalunya. Kedua, party, yaitu mengklasifikasi nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Ketiga, purpose, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan. Tujuannya mengambil kredit dalam bermacam-macam, apakah tujuan tersebut untuk konsumtif, tujuan produktif, atau tujuan berdagang. Keempat, prospek, yaitu menilai usaha nasabah di masa yang akan datang, apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Yang kelima, payment, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang diambil atau dari sumber mana saja dana yang mengembalikan kredit yang telah diperolehnya. Keenam, profitability, yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Yang terakhir, 7P, yaitu protection, perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi. Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang telah dicairkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan. Ada beberapa banyak jenis-jenis kredit. Di antaranya, jenis kredit dilihat dari tujuan, jenis kredit dilihat dari jangka waktu, jenis kredit dilihat dari tujuan penggunaan, jenis kredit menurut sektor ekonomi, jenis kredit menurut sifat, jenis kredit yang disalurkan dalam bentuk, jenis kredit dari sisi sumber dana, jenis kredit dari sisi akad, jenis kredit sindikasi, jenis kredit two-step loan atau TSL, buyer credit, onshore loan and offshore loan, dan yang terakhir jenis kredit konsorium dan joint financing. Pengawasan kredit. Pihak perbankan akan memberikan fasilitas kredit dengan memberikan dua model pengawasan. Yang pertama yaitu pengawasan dengan model preventif. Model ini dilakukan oleh pihak perbankan sebelum kredit tersebut dicairkan atau diberikan kepada calon debitur. Tujuannya untuk menghindari kesalahan yang lebih fatal. Pengawasan kedua yaitu pengawasan dengan model represif. Pengawasan dengan model represif ini dilakukan pada saat kredit tersebut telah diberikan kepada debitur.
Pengawasan ini diberikan dengan tujuan agar kreditur tersebut terbangun dengan kedisiplinan yang kuat. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pemberian kredit dan tujuan pemberian kredit. Sistem pemberian kredit dilakukan oleh bank merupakan suatu buah pola dan proses terpadu yang terdiri dari suatu jaringan dan prosedur dalam melaksanakan proses pemberian kredit. Adapun tujuan pemberian kredit ini seperti yang telah dibahas bahwa sistem dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, sama dengan sistem pemberian kredit. Prosedur pemberian kredit. Untuk memperoleh kredit, calon debitur diharuskan terlebih dahulu mengajukan permohonan kredit. Prosedur pemberian kredit ini pada tahap awal yang harus ditangani oleh pihak bank, yaitu 1. Tahap permohonan kredit. Kedua, berkas permohonan kredit atau surat-surat permohonan nasabah yang ditandatangani secara lengkap dan sah. Daftar isian yang disediakan oleh bank diisi secara lengkap oleh nasabah. Daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit. Yang ketiga, pencatatan. Setiap surat permohonan kredit yang diterima harus dicatat dalam register khusus yang disediakan. Keempat, kelengkapan dan berkas permohonan. Permohonan dinyatakan lengkap bila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Kelima, formulir daftar isian. Permohonan kredit, bank menggunakan daftar isian permohonan kredit yang harus diisi oleh nasabah. Begitupun dengan formulir neraca dan daftar rugi atau laba. Adapun persyaratan pengajuan kredit yang harus dipenuhi oleh calon debitur untuk mendapatkan fasilitas kredit. Syarat umum pengajuan kredit. Pertama, mengisi formulir aplikasi yang diberikan oleh bank, fotokopi identitas diri seperti KTP, SIM, atau paspor, serta fotokopi akta nikah bagi yang sudah menikah, fotokopi kartu keluarga, dan fotokopi buku tabungan. Syarat khusus untuk karyawan swasta meliputi fotokopi kartu pegawai, serta fotokopi tabungan, fotokopi slip gaji, dan surat keterangan bekerja dari perusahaan, serta fotokopi surat keterangan perincian penghasilan. Adapun syarat khusus untuk wirausaha, dengan melampirkan fotokopi rekening atau buku tabungan dimanapun selama 3-6 bulan terakhir, serta fotokopi data keuangan lain seperti neraca keuangan, laporan laba rugi, catatan penjualan dan pembelian harian, serta data pembukaan lainnya. Sekian video presentasi dari saya tentang kredit pemberian bank. Semoga video ini dapat membantu kalian, dan mohon maaf apabila pengucapan dari saya kurang jelas. Selebihnya, thank you for watching. Stay safe and keep healthy. Don't forget to subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.